Oke, ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan nih di chat. Ya, Pak. Ada pertanyaan di chat itu, silakan dibaca oleh pemakalah. Jawab. Alah, apa nih? Coba pemakalah jelaskan konsep evaluasi kurikulum dalam konsep iluminatif. Konsep iluminatif berdasarkan pemahaman pemakalah serta contohnya. Apa itu konsep? Siapa yang bertanya? Liza. Iya, Pak. Sudah disampaikan Liza. Apa maksudnya itu? Pertanyaan Anda iluminatif ini ada di makalah ini? Enggak. Ada, Pak. Konsep Ada. iluminatif ada, Pak. Ada, Pak. Silakan pemakalah. Saya langsung saja kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Liza. Kepada pemakalah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Halaman berapa itu? Iluminatif itu halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 9, Pak. Halaman 9, paragraf? Paragraf 2, 3, 4, 6. Yang poin 8 itu, Pak, konsep iluminatif. Oh, konsep Brinkerhoff ini. Iya, Pak. Oh, ini bahaya kajinya ini, tinggi ini, Brinkerhoff. Oh, ada 3 jenis evaluasi: fixed, emergent evaluation design ini ya. Ada formative, summative evaluation, Michael Serifen. Ada formative, desain eksperimental, desain kuasi natural. Mana nih? Yang poin 8 iluminatif. Oh, konsep iluminatif. Ini kan udah ada ini penjelasannya ya. Kualitatif terbuka. Ini Malcolm Parlet Hamilton. Ini sebenarnya udah keluar dari mata kuliah konteks analisis kurikulum kita ini. Tapi enggak apa, ini sebagai teori menganalisis enggak apa juga ya. Kalau ini sebenarnya pembahasan konsep penilaian ini bisa di mata kuliah evaluasi kurikulum. Ini kualitatif terbuka ya, tujuannya adalah untuk menganalisis peranan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif, interpretasi, bukan pengukuran.
konsep ini lebih banyak menggunakan judgment dan hasilnya digunakan untuk penyempurnaan. Ini lebih kepada penilaian program, kayak kita melakukan kegiatan lalu dievaluasi, ya kegiatan itu dievaluasi tidak menghasilkan tidak menghasilkan pengukuran, tapi lebih bersifat deskriptif. Umpama kuliah kita sekarang ini berjalan, mahasiswa agak terlambat masuknya, atau admin terlambat admit kawan-kawan mahasiswa. Nah, jadi evaluasi pembelajarannya bersifat deskriptif dan apa maknanya? Kebanyakan mahasiswa sudah bosan kuliah pakai Zoom, kayak itu kan. Nah, itu evaluasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh guru, oleh dosen terhadap proses pembelajaran. Mungkin itu maksudnya. Mungkin ini kan di pemakalah, nanti bisa dibaca lagi. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Nanti kalau ujian tidak dapat, berarti apa ini? Baik, kalau tidak ada, saya mau sampaikan sedikit, ya, agak 10 menit, bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ini saya rekam, nanti saya kirim videonya ke Anda supaya bisa didengarkan apa poin-poin yang mau saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sehat semua? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Ada yang tes swab, rapid test? Mafi, Pak. Ada dong, Pak. Yang tes rapid test ada? Baik, Pak. Apa hasilnya? Hasilnya Ada, Pak. negatif. Negatif, Pak. Negatif ya. Ada yang sedang positif COVID sekarang ini? Ya, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah ya. Tes kantong ya, Pak. Silakan dibuka videonya semua. Videonya dibuka semua. Lalu diperbaiki rambutnya, yang laki-laki. Jilbabnya dirapikan. Dengarkan saya ngomong 10 menit. Saya rekam, nanti akan saya kirim ke Anda. Baik. Tadi memang sudah banyak dijelaskan oleh pemakalah tentang penilaian hasil belajar ya. Tapi tadi terlalu teoritis di awal-awalnya. Saya lihat kalau teori penilaian harusnya kita kaji lebih mendalam di mata kuliah evaluasi. Tapi kalau analisis kurikulum PAI, kita bicara tataran aturan kebijakan, peraturan yang berlaku sekarang, tataran operasional dan praktis. Bagaimana seharusnya kita menilai PAI dalam konteks kurikulum 13, dalam konteks Merdeka Belajar, dalam konteks kurikulum yang terbaru. Kita tidak bicara teori lagi. Kalau teori berarti mundur lagi kita ke belakang ya. Tadi sudah panjang jelas, saya sudah dengar tadi makalahnya, sudah lengkap sekali. Bagaimana prinsip menilai harus begini ya, harus umpamanya terbuka, menilai harus terbuka, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Penilaian harus kalau di PMA 183 itu saya lihat di PMA 183, mana PMA ini? Stop it. Saya mau jelaskan sedikit yang ada di PMA ini. Mana PMA ini?
Tidak ada keluar dah. Sebentar. Kok nak ada? Wah, ini ya. Ini yang perlu saya tambahkan sedikit. Pertama, ada level penilaian itu. Pertama dulu kita pahami karakteristik penilaian PAI, ya. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran agama Islam itu sendiri. Menilai seperti yang saya katakan dahulu, karakteristik fikih umpamanya lebih kepada tata cara, atau kalau Al-Quran hadis karakteristiknya membaca, maka penilaiannya harus sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Jangan menilai Al-Quran hadis pakai karakteristik SKI, tidak masuk dia. Ya, menilai fikih pakai karakteristik penilaian yang ada pada Al-Quran hadis kita nilai, tapi menggunakan akidah akhlak tak masuk dia. Akidah akhlak yang dinilai kan akhlaknya. Kalau Al-Quran hadis yang dinilai bagaimana siswa bisa membaca dengan baik, maka yang dinilai itu ya disuruh membaca, didengarkan. Jangan nanti disuruh pula dia bercerita tentang bagaimana cerita-cerita yang tidak relevan dengan itu. Itu catatan yang pertama. Jadi karakteristik penilaian PAI itu harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang pertama, umpamanya sejauh mana peserta didik memahami prinsip agama Islam terkait akidah, akhlak, syariah, dan perkembangan budaya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana pemahaman agama tersebut terinternalisasi dalam peserta didik. Itu yang harus dievaluasi. Apakah nilai-nilai PAI yang diajarkan di sekolah itu sudah tertanam ke dalam diri anak atau tidak? Sehingga nilai-nilai itu menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap, bertindak. Nah, itu yang perlu dinilai menurut dalam konteks PMA 183 itu yang harus dibaca. Yang ketiga, sejauh mana peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama. Bagaimana? Secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat. Beragamanya moderat apa enggak? Bisa dia bergaul dengan orang, dia belajar agama tapi pekerjaannya membunjing orang, mencaci orang, menghina orang, menjelek-jelekkan orang. Itu agamanya perlu dinilai, itu apakah sudah benar dia memahami agama apa belum, itu. Atau tukang fitnah orang kayak gitu, ya. Nah, saya kira itu yang perlu dipakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sejauh mana perilaku beragama peserta didik dalam masyarakat tersebut mampu menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, yang dinilai apakah anak-anak yang telah diajar melalui Al-Quran hadis, fikih, SKI itu bisa menjadi contoh teladan di tengah masyarakat apa enggak? Jadi ada 4 karakteristik ya yang perlu dilihat nanti di PMA 183 halaman 64. Kemudian apa tujuan penilaian? Tujuan penilaian itu penilaian hasil belajar itu sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan penilaian itu ada 3. Ini perlu dicatat ini. Penilaian oleh pendidik, ini dia. Ada penilaian oleh pendidik, ada penilaian oleh satuan pendidikan, sekolah menilai seluruhnya, siswanya, gurunya. Apa yang dinilai? Apakah siswa sudah mencapai kompetensi lulusan semua mata pelajaran apa belum? Itu yang dinilai. Kemudian yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Jadi ada tingkat penilaian itu ada pendidik, ya, ada pendidik, kemudian ada satuan pendidikan,
satuan pendidikan ini adalah penilaian oleh kepala sekolah ya, satuan pendidik. Kemudian kalau pemerintah ini penilaian secara daerah, apakah provinsi lah nanti atau pemerintah pusat yang tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulus. Jadi tujuan penilaian itu ada 3 baik di levelnya, sesuai levelnya. Ini sudah dibahas oleh pemakalah tadi, prinsip penilaian sahih, berarti sahih yang dinilai itu data mencerminkan kemampuan. Nah, data mencerminkan kemampuan itu maksudnya itu yang disebut penilaian otentik. Kalau kita menilai sikap siswa, ya maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sikap. Jangan menilai sikap dengan menggunakan pendekatan penilaian kognitif. Jadi sahih dia, ya sahih dan valid dia. Yang dinilai, kalau yang dinilai sikap, ya sikapnya dinilai. Nah, kalau kayak sekarang ini kan susah menilai sikap kalau online. Ini itu kelemahan pembelajaran online kan nggak tahu kita ya. Siapa yang apa, nggak tahu. Tapi kalau penilaian pengetahuan bisa saya buat di Google Form, saya buat soal, saya kasih A, B, C, D, Anda pilih jawaban, saya bisa menilai ini yang terjawab, ini yang enggak. Tapi kalau penilaian sikap agak susah dalam zona online. Tapi prinsipnya adalah harus sahih, harus objektif, adil. Tadi sudah ada, terpadu sudah dijelaskan tadi, terbuka juga sudah dijelaskan, menyeluruh, sistematis. Nah, apa itu sistematis? Tolong ini dibaca betul, ini ujian keluar ini ya. Ini yang penting bagi saya, ini menilai itu apa prinsipnya dalam konteks PAI. Tadi juga saya jelaskan karakteristik penilaian PAI, sudah juga saya jelaskan 4 tadi. Kemudian prinsip prinsip penilaiannya ada 3, 6, 9 dalam PMA ini ya. Saya sarankan Anda lebih banyak membaca PMA ini supaya sinkron ilmu Anda nanti untuk PPL dan mikro. Saya ingatkan sekali lagi, seyogyanya Anda membaca PMA ini berulang-ulang dari awal sampai akhir supaya Anda sinkron nanti bisa menggunakan kurikulumnya pembelajaran Anda untuk mikro dan PPL. Paham? Paham tuh? Paham? Terdengar suara saya? Paham. Ya, itu ya. Pak. Nah, ini. Nah, pendekatan dalam penilaian ya. Penilaian itu pendekatannya ya, kalau kita umpamanya bicara penilaian itu bukan hanya pelaporan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, tapi juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Nah, ini yang saya, kan ada yang protes kemarin kepada saya, Pak kok meet-nya ada ini Pak, pakai ini. Nah, ini yang saya praktekkan ini. Penilaian itu, pendekatan kita ke depan, bukan hanya melaporkan apa yang diketahui oleh siswa, tetapi juga mencatat terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Artinya apa masalah-masalah dalam pembelajaran. Tuntutan ini mempresentasikan perubahan cara pandang penilaian dari penilaian yang aspek kognitif. Kalau dulu penilaiannya kognitif, sekarang penilaian itu mengarah kepada holistik integratif. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Anda. Dulu kita memang menilai itu dikasih soal terjawab 90, ya penilai 90 nilainya. Dikasih soal terjawab 100, ya 100 nilainya. Padahal itu hanya baru aspek kognitif, belum holistik dan belum integratif. Lalu apa yang dimaksud dengan penilaian holistik? Bahwa penilaian yang dilakukan itu di madrasah harus menyeluruh, baik aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Holistik itu apa artinya? Menyeluruh. Tidak boleh sepotong-sepotong menilai anak. Harus menilai kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang, secara terpadu.
Terpadu artinya integratif. Tidak boleh terpisah-pisah. Nah, itu. Jadi kita sekarang pendekatan yang dipakai adalah disebut dengan pendekatan holistik integratif. Itu perlu dicatat itu ya. Tolong dicatat itu. Bagaimana pendekatan penilaian PAI sekarang? Holistik integratif, bukan kognitif. Apa bedanya? Nanti Anda jelaskan ya. Sedangkan penilaian integratif apa? 3 kerangka penilaian, yaitu sebelumnya pembelajaran, guru merefleksikan 1, apakah peserta didik memiliki prasyarat pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua, apakah akan menarik bagi peserta didik? Apakah yang akan memotivasi peserta didik? Berapa lama harus mengerjakan masing-masing unit materi? Apa strategi pembelajaran yang menarik? Bagaimana harus melakukan penilaian? Jadi guru itu dia berpikir dulu, kira-kira nih kalau ini penilaian gimana nih ya? Apakah menarik bagi peserta didik apa enggak di dalam pembelajaran? Nah, itu juga bahagian dari penilaian yang bersifat integratif, ya. Nah, itu sekira yang perlu diapakan. Kemudian aspek tadi sudah dijelaskan itu, Permendikbud nomor 23 tahun 2006 sudah menjelaskan sikap, tadi sudah. Nah, ini ranah-ranah sikap ini yang dinilai. Kalau sikap itu apa di PAI ada tadi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Nah, itu penilaian sikap namanya. Kalau dia pengetahuan, itu biasanya yang dinilai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsepnya. Itu yang penilaian kognitif. Nah, apa biasanya itu ada C1 mengingat, apakah dia ingat, apakah siswa paham, apakah siswa mengaplikasikan, apakah siswa menganalisis, bisa enggak dia menganalisis, bisa enggak dia menilai, bisa enggak dia mengreaksi dan mencipta itu. Itu penilaian bersifat pengetahuan. Jangan hanya menilai mengingat saja. Nah, ini kelemahan kita selama ini guru PAI, lebih banyak anak disuruh mengingat, tidak sampai ke analisis, apalagi mengkreasi dan mencipta. Padahal di ranah C itu C sampai 6 itu ada tingkatannya, ada mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai dan mencipta. Lebih banyak harusnya dinilai anak itu mencipta. Apakah dia mampu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Umpamanya menilai bagaimana dia menjelaskan kepada kita persoalan sosial masyarakat yang terjadi zaman sekarang ini, banyak tipu muslihat. Nah, umpamanya ditanya yang hal-hal yang seperti itu, dia yang mengkonstruksi sekali pemikirannya, jangan hanya tersibuk menyuruh anak mengingat-ingat, sebutkan rukun Islam, sebutkan rukun sholat, sebutkan ini, itu mengingat namanya itu. Ya, nah itu. Kemudian ada penilaian yang bersifat keterampilan. Keterampilan itu ya kemampuan yang dilakukan, kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Oke, jadi penilaian adalah oleh hasil pendidik. Nah, jadi ada penilaian pendidik tadi. Nah, ini juga ada kajian khusus di PMA itu. Bagaimana Anda menilai? Pendidik melaksanakan penilaian dengan mekanisme ini, mekanisme menilai. Bagaimana mekanisme menilai? Perencanaan dulu ya, strategi penilaian direncanakan. Kalau ini yang saya nilai, harus dibuat kisi-kisinya dulu. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan. Nah, itu pengamatan. Kalau penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes. Nah, coba dibedakan ini. Kalau kita menilai sikap, yang kita gunakan adalah pengamatan. Pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dengan sikap tersebut. Ada umpamanya portofolio. Kalau penilaian aspek pengetahuan,
dia dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan situasi dengan kompetensi yang dinilai. Bisa tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, disuruh anak praktek. Praktek, produk, proyek, portofolio, teknik lain yang sesuai. Nah, ini yang Anda saya kira sudah belajar di mata kuliah evaluasi kurikulum. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Jadi kalau kurikulum dulu, kalau anak dapat nilai 4, dikeluarkan di rapor. Kalau kurikulum sekarang, kalau anak nilainya 5, 6 tidak layak, maka di remedi dia dulu baru dimasukkan nilainya ke rapor. Tidak boleh anak itu, sehingga anak itu dia punya hak untuk bisa menguasai materi itu. Jangan hanya kita mengagung-agungkan anak pintar, maka sekarang tidak ada penilaian itu pakai rapor juara-juara lagi. Jadi juara 1, dulu kan dibangga-banggakan. Juara 1, juara 2, juara 3. Tidak ada lagi itu. Yang penting adalah pembelajaran itu tuntas untuk semua siswa. Memang ada penilaian juga rendah tingginya, tetapi tidak dinyatakan lagi dalam bentuk juara seperti yang selama ini. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memberi umpan balik kepada peserta didik. Jadi jadi umpan balik ya. Guru dalam ini harus memastikan bahwa peserta didik mengetahui apa kekurangannya, dipastikan apa kekurangannya. Kemudian hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Apa bedanya angka dengan deskripsi? Kalau angka dia bisa 7, 8, 9, 10. Sekarang rapor itu sudah ada kedua-duanya. Ada A, angka, B, C, D, ada deskripsi. Yang A itu umpamanya, siswa sangat memahami pengertian sholat. Nah, berarti A itu. Jadi tidak lagi angka saja seperti dulu. Tuh. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, ini sekolah, apa yang dinilai oleh sekolah, nanti Anda baca saja. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, ini pemerintah juga menilai. Jadi ada 3 level penilaian dalam PMA ini. Jadi kesimpulannya ini, kurikulum PAI, ini karena PMA-nya juga bahasa Arab ini, madrasah merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan madrasah. Prinsip utama dalam pedoman ini digunakan satuan pendidikan madrasah untuk mengembangkan isi pembelajaran. Ini penutup dari semua PMA dari halaman 1 sampai halaman 174. Nah, di banyak adik-adik. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dipercepat pemahamannya supaya apa? Kalau tadi itu sudah bagus juga, sudah cuman terlalu teoritis dan belum menyentuh ke PAI-an. Maka saya, kalau Anda tadi kelompok, tadi makalahnya banyak, kalau saya ibaratkan kurikulum 2013, dulu ibarat rumah, nah PAI adalah kamar kecil, nah saya masukkan Anda ke kamar kecil, tadi kalau kurikulum 2013 itu kamar besarnya. Nah, Anda saya masukkan ke situ, bagaimana masuk? Ya baca PMA itu. Sekali lagi saya ingatkan, tolong dibaca lagi PMA itu dengan baik supaya pemahaman Anda tentang kurikulum PAI tidak terpotong-potong dan ini bisa Anda terapkan langsung nanti di mikro PPL nanti. Sekira itu tambahan dari saya dan